Shalom Bapak Ibu sekalian. Ya, seperti tema yang sudah diberikan oleh kemajelisan, hari ini kita akan membahas satu topik tentang menyembah dalam roh dan kebenaran. Dan kalau tidak salah, bulan ini adalah bulan kita diingatkan tentang arti atau makna ibadah. Kita akan membaca dari kebenaran firman Tuhan Yohanes 4 ayat 20 sampai 26. Yohanes 4 ayat 20 sampai 26. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila Ia datang, Ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Bapak sekalian, di awal pemberitaan firman Tuhan hari ini, saya mengajak Bapak Ibu untuk menyimak satu video klip tentang kisah nyata seorang pemuda saat dia beribadah ke sebuah gereja di luar negeri. Silakan, video klipnya boleh tampilkan. Dengan gak serius, pas worship pun mereka malah main HP dan tidak mengeluarkan suara mereka. Apakah mereka lupa mereka sebenarnya datang buat siapa? Pastor Francis mengingatkan kepada kita kembali bahwa kita datang untuk menyembah Tuhan pencipta alam semesta ini. Tuhan yang telah memberikan kita nafas kehidupan sehingga kita bisa bangun di pagi hari ini. Seorang Tuhan yang telah menyerahkan nyawanya untuk menebus dosa-dosa kita. Kita menyembah Tuhan yang begitu luar biasa, tapi masih banyak yang bahkan datangnya aja telat. Ya, terima kasih. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam video klip ini saya tidak akan menyinggung mengenai ketelatan. Ya, saya rasa selama saya khotbah di Hosana, saya juga pernah menyinggung dan ya, saya tidak akan menyinggung lagi soal ketelatan. Bapak Ibu sudah tahu begitu, dan tentu saja memang dalam ketelatan tentu ada latar belakang. Misalnya mungkin pada saat ke gereja, tiba-tiba kendaraannya banyak kempes ya. Jadi saya tidak akan menyinggung. Tapi dari video klip yang tadi kita simak bersama-sama ada satu perkataan atau kalimat yang bagi saya kita bisa renungkan bersama-sama, yaitu buat siapa kita ke gereja? Untuk apa kita ke gereja? Nah, Bapak sekalian, untuk orang tua yang anak-anaknya masih remaja, saya pikir pertanyaan ini perlu ditanyakan kepada anak remaja. Ya, waktu saya pelayanan praktek 2 bulan, setahun, saya banyak dilibatkan di anak-anak muda, remaja, begitu ya. Lalu juga di Hosana juga, bahkan juga nanti di tempat yang baru, saya pun kembali dipercayakan untuk mengembalakan dari komisi anak, remaja sampai pemuda profesi, begitu ya. Saya rasa ini pertanyaan perlu ditanyakan terus. Buat apa kamu ke gereja? Ya.
untuk siapa ke gereja? Karena Bapak sekalian, sebagian besar anak remaja ke gereja, ada yang sebagian mereka tidak tahu buat siapa, untuk apa ke gereja. Ya. Anak remaja yang pernah saya tanya dengan jujur, mereka mengatakan, saya ke gereja karena disuruh oleh orang tua saya. Bahkan juga ada yang mengatakan, kalau saya nggak ke gereja, saya nggak dapat uang jajan. Atau kata sekolah minggu, kalau saya nggak ke gereja, saya nggak dapat nilai. Kenapa? Saya perlu tanda tangan. Atau juga ada orang tua menurut aturan bahwa kalau kamu ke gereja, kamu tidak akan diberikan waktu untuk main game. Jadi Bapak sekalian, perlu untuk kita tanya kepada anak-anak, yang dimana kita masih punya satu otoritas. Karena kalau sudah di remaja, orang tua memakai otoritas, anak akan semakin keras. Jadi perlu ditanya, buat apa? Buat siapa? Untuk apa ke gereja kamu? Saudara-saudaraku, datang ke gereja untuk apa dan buat siapa? Kalau pertanyaan ini ditanyakan kepada diri kita, tentu Bapak sekalian saya yakin jawabannya semua ini. Ya, saya datang ke gereja untuk menyembah Tuhan Sang Pencipta, dan oleh karena itu saya datang untuk Tuhan. Saya percaya, apalagi kalau yang nanya hamba Tuhan. Ya, apalagi yang nanya pendeta. Pendeta Sufei, pendeta Antoni, pendeta Chandra gitu ya. Buat apa Bapak Ibu ke gereja? Pasti jawabannya. Bahkan mungkin juga kita bisa memaparkan dari segi doktrinal, betul? Kita tahu. Nah, saudara-saudaraku, tetapi apakah jawaban tersebut betul-betul telah sesuai dengan bagaimana kita bersikap selama beribadah? Tadi di video klip sudah disinggung ya. Lalu apa komentar yang biasanya kita katakan setelah selesai ibadah? Kok ini nggak jalan lagi ya? Beberapa komentar yang saya dengar begitu ya, musiknya nggak enakan, ya. Di gereja lain lebih enakan, lebih asik. Apalagi kalau ditambah dengan lampu-lampu yang gemerlap, musiknya garing. Saya nggak tahu garing itu seperti apa. Ya saya tahu garing itu dikrepes ya, atau gorengan, ya. Terus lagu-lagunya nggak ada yang baru atau semuanya old, orang tua semuanya itu dari KPPK lagi, ya. Bahkan juga ada remaja jemaat yang mencirikan kalau liturgosnya si bapak atau si ibu ini pasti lagu-lagunya baheula. Kebaktiannya nggak asik. Ya, saya tidak bisa menikmati ibadah. WL-nya tidak bisa mengangkat suasana ibadah. Ditambah lagi pandemi, pakai masker lagi. Khotbahnya garing, lama, gak relevan buat saya. Apa tuh tadi? Dan lain sebagainya. Bapak sekalian, jika kita memperhatikan beberapa komentar tersebut, maka umat Tuhan datang ibadah dengan model konsumen. Saya datang untuk mendapatkan sesuatu. Ya. Kayak kita kalau mau liburan, saya datang ke hotel ini karena apa? Karena saya dapat diskon. Jadi, ternyata ada sebagian jemaat datang ke rumah Tuhan bukan untuk menyembah, tapi saya datang untuk mendapatkan sesuatu. Padahal dalam penyembahan yang benar, dinaikkan kepada Tuhan bukan untuk menaikkan apa yang kita inginkan, melainkan untuk memberikan apa yang selayaknya Tuhan dapatkan. Bapak sekalian, tidak sedikit jemaat dalam beribadah sebenarnya tidak sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Datang ke gereja hanya sebagai aktivitas rohani dan kebiasaan yang dilakukan tanpa memahami dan mengerti makna di balik kenapa kita ke gereja. Apalagi dalam masa pandemi ini, ya, begitu banyak godaan atau celah untuk kita akhirnya menggunakan hari Sabat, bukan untuk hari Sabat, tapi menggunakan untuk kenyamanan kita. Bahkan terkadang kita datang beribadah ke gereja bukan untuk aktif berpartisipasi memuji Tuhan, tetapi datang sebagai para penonton. Bapak sekalian, jika selama ini dalam beribadah kepada Tuhan akhirnya diri kita yang ingin dipuaskan, maka sesungguhnya kita tidak menjadikan Tuhan sebagai objek yang kita sembah, dan diri kita bukanlah penyembah yang benar. Namun kita datang seperti layaknya seorang penonton konser musik yang datang ingin memperoleh kepuasan. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan jika ada sebagian gereja yang akhirnya berani mengeluarkan begitu banyak dana hanya untuk membeli berbagai macam peralatan musik, sound system, dan bahkan men-setting ulang ruang ibadah demi terciptanya ibadah gereja yang menakjubkan demi memuaskan jemaat. Kalau bisa seperti di bioskop. Saudaraku, dalam hal ini
bukan berarti alat-alat musik dan akustik ruang ibadah menjadi tidak penting. Ya, jangan salah paham. Alat musik dan ruang ibadah itu dapat dipakai juga untuk mendukung jalannya ibadah. Dalam Mazmur 150 ayat 1 sampai 6, berbagai alat musik bisa dipakai untuk memuji Tuhan. Namun ingat, itu semua adalah sarana pendukung saja. Karena sarana pendukung, kalaupun sampai tidak ada, apakah kita akhirnya berhenti memuji dan menyembah Tuhan? Saya ingat sekali ketika saya masih dipercayakan untuk melayani atau mengembalakan KU3 begitu ya, anak muda. Basis gak ada aja, itu dibilangnya gak enak. Betul? Yang musik kurang nendang. Apalagi kalau misalnya drum, ya itu saya gak tahu namanya itu yang di bawah itu yang untuk pakai pedal. Kalau gak kenceng itu kayaknya jantung gak ikut berdebar. Duh. Lalu bagaimana kalau gak ada drum? Gak ada basis, gak ada gitar, bahkan gak ada piano. Apakah akan berhenti memuji Tuhan? Terus sekalian, alat-alat hanyalah sarana pendukung saja. Saudaraku, ada sesuatu yang jauh lebih penting yang harus kita perhatikan dalam hal beribadah. Apakah yang penting itu? Yaitu para penyembahnya sendiri, saya dan saudara. Ketika saya hari ini berkhotbah bukan berarti saya tidak menyembah Tuhan. Saya pun ikut menyembah Tuhan. Nah, bagaimana sikap para penyembah saat beribadah kepada Tuhan, saudaraku? Saudara, dari bagian firman Tuhan yang telah kita baca dan akan kita bahas hari ini, dengan jelas Tuhan Yesus mengatakan bahwa penyembah-penyembah yang benar sesungguhnya ya akan menyembah dalam roh dan kebenaran. Jadi kata benar itu ya dapat diterjemahkan juga dengan kata sesungguhnya. Jadi penyembah-penyembah yang sesungguhnya akan menyembah dalam roh dan kebenaran. Bapak sekalian, pembahasan ayat firman Tuhan pada hari ini merupakan bagian dari pembicaraan Tuhan Yesus dengan seorang perempuan Samaria. Ada beberapa topik yang diperbincangkan oleh Tuhan Yesus bersama dengan perempuan Samaria saat itu. Dan salah satunya membahas mengenai keagamaan atau bagaimana beribadah. Setelah Tuhan Yesus membongkar sisi gelap perempuan Samaria yang kemudian disusul dengan reaksi perempuan tersebut menyebut Yesus Nabi. Kemudian pembicaraan bergeser kepada pembahasan mengenal ritual keagamaan atau ibadah yang saat itu sudah biasa dilakukan. Dan seperti teks firman Tuhan yang disampaikan saat itu orang Yahudi beribadah ke Yerusalem dan orang Samaria ke gunung Gerizim. Saudaraku, pada saat perempuan Samaria itu menyinggung kedua tempat ibadah tersebut, justru Tuhan Yesus mengatakan bahwa suatu saat nanti kedua tempat tersebut bukan lagi tempat orang-orang untuk menyembah. Jawaban Tuhan Yesus tersebut tentu ada kaitannya dengan karya keselamatannya nanti. Ya, saat ia nanti mati di kayu salib dan mengingat keberadaan Allah yang maha hadir yang tidak dapat dibatasi oleh tempat. Jadi Bapak sekalian, ketika kita bicara soal ibadah atau penyembahan, bukan hanya di gereja atau di hari Minggu. Di dalam kehidupan kita pun kita menunjukkan daripada kehidupan yang menyembah kepada Tuhan. Seperti yang pernah kita dengar bahwa kehidupan kita orang Kristen tidak ada yang namanya dikotomi. Bicara soal kerohanian hanya di gereja saja, tapi di luar gereja atau dengan pekerjaan tidak ada kaitannya dengan hidup yang menyembah Tuhan. Saudaraku, dan dalam hal tempat penyembahan Tuhan Yesus pun tidak mau masuk ke dalam perdebatan. Karena baginya mengenai ibadah atau penyembahan bukanlah tempat yang menjadi penekanan, tetapi lebih kepada objek penyembahan yang benar. Atau dalam arti lain Tuhan Yesus lebih menekankan kepada siapa seseorang menyembah. Bapak sekalian, suatu ibadah tanpa ditujukan kepada objek yang benar, maka sebagus apapun ibadah itu diselenggarakan dan dijalankan, maka akan menghasilkan kesia-siaan belaka dan bahkan menimbulkan kemarahan Tuhan. Ada nggak contohnya di Alkitab? Ada. Mari kita buka Keluaran 32. Keluaran 32 peristiwa anak lembu emas. Saya akan bacakan dari ayat pertama sampai ayat keempat. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengurumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini
orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu berkatalah Harun kepada mereka, "Tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku." Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu membaca sampai ayat terakhir, kita bisa melihat reaksi Allah yang tidak senang justru. Justru Allah marah. Padahal bangsa Israel sudah memberikan yang terbaik dari apa yang mereka punya dan miliki, yaitu anting-anting emas. Tetapi sesuatu yang terbaik dari sudut pandang manusia, jika itu dilakukannya tidak sesuai dengan apa yang Allah inginkan, tidak baik di mata Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, hati-hati sekali ketika kita mengatakan, mari kita ingin memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Perlu kita untuk bertanya kepada Tuhan, terbaik seperti apakah yang Tuhan inginkan? Jangan dulu kita kegeeran seperti bangsa Israel. Bahwa wah nanti Allah senang. Karena apa? Ini emas loh. Seolah-olah Allah Israel bisa dibeli dengan emas. Yang sudah dilakukan oleh bangsa pilihan Tuhan. Saudaraku, oleh karena itu berbicara tentang ibadah penyembahan bagi saya berbahaya. Kalau kita lakukannya dengan tidak serius di hadapan Tuhan. Saudaraku, pada bagian ini saya mengajak untuk setiap kita mengintrospeksi diri dan mengevaluasi ibadah atau penyembahan kita. Kepada siapakah selama ini saya menyembah? Ibadah yang diadakan setiap minggu di gereja untuk siapa? Atau jangan-jangan tanpa kita sadari dan tanpa kita akui, saya datang ke gereja sebetulnya selama ini saya bukan sebagai penyembah, tetapi penonton yang menyaksikan konser di gereja. Saudaraku, dari apa yang Tuhan Yesus sampaikan pada bagian ini, dengan jelas Tuhan Yesus menyampaikan bahwa yang menjadi objek atau pribadi yang disembah adalah Bapa. Ayat 23 dan 24. Karena objek yang kita sembah adalah Bapa, maka Tuhan Yesus menyampaikan bagaimana atau cara seperti apa yang harus dilakukan oleh para penyembah saat menyembah Bapa. Dan mengenai bagaimana atau cara kita menyembah ini merupakan topik yang tidak kalah penting untuk kita bahas dan ketahui bersama-sama. Saudara boleh memiliki satu pemahaman teologi tentang ibadah, tapi kalau saudara punya cara yang salah, sia-sia semuanya itu. Karena Tuhan juga memperhatikan cara kita beribadah. Saudaraku, selama saya di Hosana, saya tuh bangga dengan Hosana. Kenapa? Karena sangat menekankan pengajaran. Selama saya melayani gereja, termasuk isi saya, Hosana ini punya satu kelebihan, pengajaran. Sangat ditekankan. Tetapi jangan sampai kita hanya puas di pengajaran. Tapi sekarang kita belajar bagaimana how to-nya, caranya. Waktu saya awal masuk Hosana, sempat ikut STUJK, saya minder sama jemaat. Kenapa? Doktrinnya kuat. Tapi saya khawatir jangan itu cuma formula atau rumusan aja. Oleh karena itu, Bapak sekalian, apa yang kita pahami perlu kita uji dengan bagaimana kita melakukannya. Saudaraku, seorang yang bernama F.F. Bruce mengatakan, "The important question is not where people worship God, but how they worship Him." Jadi yang terpenting bukan hanya bicara soal bagaimana tentang penyembahan, ya, di mana, kapan, tetapi jauh lebih penting juga bagaimana kita menyembah Allah. Saudaraku, dikarenakan kita menyembah Bapa, maka cara kita menyembah haruslah di dalam roh dan kebenaran. Dan jika kita perhatikan di ayat yang ke-23 dan 24, Tuhan Yesus dengan jelas mengulangi kalimat menyembah dalam roh dan kebenaran sebanyak 2 kali. Pengulangan ini menunjukkan adanya suatu penekanan, dan oleh karena itu penting untuk kita perhatikan dan pahami. Saudaraku, menyembah dalam roh
Dan kebenaran inilah yang menjadi cara atau bagaimana para penyembah menyembah Allah Bapa. Saudaraku, seorang penulis bernama John MacArthur Jr. dalam bukunya Prioritas Utama dalam Penyembahan, ini buku yang lawas, tapi untuk mereka yang senang dengan ibadah penyembahan baik sekali untuk dibaca. Sangat sederhana, tapi dalam. Beliau mengatakan, penyembahan bukanlah masalah berada di tempat yang benar, pada waktu yang tepat, musik yang cocok, dan suasana hati yang tepat. Penyembahan bukanlah kegiatan lahiriah yang menuntut terciptanya suatu suasana tertentu. Penyembahan terjadi di dalam hati, dalam roh. Sifat dasar penyembahan adalah memberikan penyembahan kepada Allah dari bagian diri kita yang paling dalam pujian, doa, nyanyian, memberi bantuan, dan hidup. Dan ingat, selalu berdasarkan kebenarannya yang dinyatakan. Perhatikan kata selalu berdasarkan kebenarannya. Saudaraku, kalimat roh dan kebenaran menunjukkan bahwa keduanya sejajar dan penting. Oleh karena itu perhatikan kata dan di dalam Yohanes pasal 4 ayat 23 dan 24. Saya akan bacakan kembali ya. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Ayat 24. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi tidak boleh hanya salah satu atau sifatnya pilihan atau bahkan roh jauh lebih penting daripada kebenaran. Bukan itu yang Yesus maksudkan. Sekali lagi saya tekankan bahwa roh dan kebenaran keduanya sejajar dan sama-sama penting dalam penyembahan atau seorang penyembah. Jadi bisa dikatakan kedua unsur ini merupakan kualifikasi daripada penyembahan yang benar. Nah sekarang pertanyaannya, apa arti menyembah dalam roh dan kebenaran? Saudaraku, kata roh dalam Yohanes 4 ayat 23 sampai 24 itu merujuk kepada Roh Kudus. Memang ada beberapa penafsir mengatakan itu adalah roh manusia. Tetapi posisi saya pada saat saya menggali, saya lebih kepada bahwa ini berkaitan dengan adanya Roh Kudus. Kenapa? Saya tidak mengatakan ini roh manusia, karena kalau roh manusia ujung-ujungnya diri kita lagi dipuaskan. Ya. Jadi kata roh ini merujuk kepada Roh Kudus, dan hal ini memberikan pengertian bahwa hanya dengan pertolongan dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus manusia dapat menyembah Allah. Dan mengenai persekutuan dengan Roh Kudus ini sering kita dengar dalam rangkaian liturgika ibadah setiap minggu dalam votum. Boleh tolong? Ini ya. Tadi votum yang saya bacakan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, dan yang tetap setia memelihara umatnya untuk selama-lamanya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, serta dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Ini tiap minggu kita dengar. Mungkin jemaat sudah hafal. Jadi saudara-saudaraku, ketika kita mengatakan pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, dan diakhiri dengan persekutuan dengan Roh Kudus, jadi ini kita disadarkan bahwa ibadah, penyembahan kita bisa menyembah itu tidak terlepas daripada Allah. Dan juga persekutuan kita dengan Roh Kudus. Jadi seseorang dapat beribadah dan menyembah Allah Bapa tidak terlepas dari persekutuannya dengan Allah Roh Kudus. Nah ini yang menjadi satu concern buat kita. Kalau udah bicara soal Roh Kudus, kita kurang memperhatikan. Termasuk pada saat kita memperingati turunnya Roh Kudus. Tidak salahnya kita membicara mengenai Kristus. Ya, tetapi jangan lupakan karya Roh Kudus. Dan ini yang dimaksud dengan kalimat dalam roh berarti ada keterlibatan Roh Kudus. Nah, sekarang mengapa dalam ibadah dan penyembahan kita memerlukan persekutuan Roh Kudus? Karena objek yang kita sembah Bapak Ibu adalah Allah Bapa yang adalah roh. Ayat yang ke-24. Dan ini yang menjadi fokus dan pusat dalam ibadah dan penyembahan kita. Jadi oleh karena itu, saya kasih usulan dan masukan ya. Jemaat kalau datang ke gereja, betul-betul pergunakan untuk mempersiapkan diri. Seperti kita datang mulai ibadah 9:30. Kalau Bapak Ibu datang jam 9:04 atau 9:20, pergunakan 10 atau 5 menit itu untuk persiapan diri. Kenapa? Karena datang ke gereja, mungkin kita sebelumnya sudah ada emosi-emosi yang negatif. Kita marah, kita jengkel,
Ya, jadi jangan sampai nanti sebelum ibadah itu kita keasikan ngobrol. Boleh kita tanya kabar, tapi jangan akhirnya jadinya ngobrol. 5 menit setidaknya, tenang. Jauh lebih baik kita baca firman Tuhan di situ. Kalau kita sudah tahu nasnya apa yang mau dibahas hari ini, baca itu berulang-ulang. Dan tentu kita minta Roh Kudus yang menolong kita. Karena apa? Kita tuh rentan Bapak Ibu. Kita tuh manusia berdosa yang selalu mencari kepuasan. Cilakanya di gereja pun kita mencari kepuasan diri kita. Apalagi untuk yang melayani, hati-hati. Jangan dijadikan pelayanan atau mimbar ini sebagai unjuk gigi atau perform. Ya. Sama seperti saya berkhotbah di mimbar ini juga harus hati-hati oleh hamba Tuhan. Kenapa? Karena ini bisa menjadi satu hal yang bisa kepentingan pribadi. Perform kita, agenda-agenda kita, tidak lagi menyuarakan kebenaran firman Tuhan. Jadi betul-betul harus kita minta pertolongan Roh Kudus. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, jangan pernah sekali-kali kita menyepelekan ketergantungan kita pada Roh Kudus dalam melangsungkan ibadah dan penyembahan. Iringan musik, singers, WL, paduan suara bukanlah yang mengendalikan ibadah atau penyembahan kita. Dan bukan juga yang menjadi faktor penentu dan utama dalam ibadah dan penyembahan. Termasuk saat kita mendengarkan khotbah, kiranya hanya Roh Kuduslah yang membuka hati dan menolong kita dalam mendengarkan serta memahami firman-Nya. Ingat, yang terpenting dalam penyembahan adalah keterlibatan Roh Kudus yang menggerakkan kita dalam menyembah. Oleh karena itu, kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus harus juga nyata dalam kita beribadah atau menyembah di gereja. Saya teringat sekali dengan nasihat dari Rektor Kehormatan Pak Abed Konania waktu itu bicara soal tentang gereja dan menyinggung mengenai bagaimana kita sebagai mahasiswa teologi yang jadi hamba Tuhan mendengarkan khotbah. Saya ingat sekali perkataan beliau. Pada saat kita dengarkan khotbah, walaupun kita mahasiswa teologi, belajarlah mendengarkan seperti seorang murid. Jangan kita mendengarkan khotbah hamba Tuhan dalam pikiran atau hati kita ngaco itu khotbah. Wah, bahasa aslinya kurang tepat itu. Ya, atau bla bla bla. Ya. Lalu Pak Abed bilang gini, masa sih dalam ibadah Tuhan itu tidak Tuhan itu tidak berbicara sama kita sama sekali. Jadi saudaraku, kalau ada jemaat datang ke gereja ya, saya tidak memahami firman Tuhan. Saya gak tahu apa yang Tuhan katakan. Jangan melulu salahkan pengkhotbah. Tanya dirimu sendiri. Kenapa saya tidak bisa memahami firman Tuhan? Tentu ada hamba-hamba Tuhan yang ngaco juga. Dari awal sampai akhir kesaksian melulu. Tapi mulai sekarang gereja-gereja yang dulunya menekankan kesaksian, mereka juga sadar. Sekarang harus kembali kepada firman Tuhan. Ya. Nah, oleh karena itu Bapak sekalian, berbicara mengenai Roh Kudus, maka ada kaitannya dengan apa yang ada di dalam diri kita, itu hati kita. Ya. Dan berbicara mengenai hati Allah, kita sangat memperhatikan. Ini Bapak sekalian, saya harap ketika kita baca ini tuh ada satu ketakutan ya, kengerian. Jangan macam-macam sama Tuhan. Yesaya 29:13 dituliskan di sana. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku. Dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Oh Bapak sekalian, Tuhan itu bukan Tuhan yang gampang kita manipulasi. Dengan kita mengangkat tangan, dengan kita menyanyikan dengan mulut kita, Tuhan sudah puas. Enggak, Tuhan itu melihat sampai kedalaman hati kita. Termasuk saya pun khotbah, Tuhan juga melihat isi hati saya seperti apa. Jadi jangan macam-macam sama Tuhan. Tuhan itu melihat hati kita. Bahkan di dalam terjemahan lain mengatakan hatinya menjauh daripadaku itu diterjemahkan hatinya itu di tempat yang lain. Sama suami istri ketika suaminya mengatakan I love you, I love you, I love you, tapi hati dan pikirannya ke cewek lain. Nah kayak gitu. Saudaraku, bukan itu saja. Dalam perjanjian baru. Matius 15 ayat 8 sampai 9. Ya, dikatakan, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya padahal hatinya jauh daripadaku. Perhatikan kata ini. Percuma mereka beribadah kepadaku. Sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Hafalan. Kamu ke gereja ya, kenapa disuruh orang tua? Kamu hafalan ya, nanti dapat kado. Tapi gak tahu. Ya, bahkan hatinya tidak di situ. Hati-hati saudara-saudaraku. Percuma, Tuhan pandang percuma.
Oleh karena itu Bapak sekalian, Allah yang kita sembah sangat memperhatikan apa yang di dalam diri penyembah, yaitu hati penyembah. Selain penyembahan kita memerlukan keterlibatan Allah Roh Kudus, hal yang perlu ada dalam penyembahan adalah kebenaran. Dan juga penting. Kebenaran penting keberadaannya dalam kita menyembah karena objek yang kita sembah menaturkan kebenaran. Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Saudaraku, mengenai kebenaran ini maka tidak bisa kita lepaskan dari pemahaman dan cara yang kita lakukan. Jika kita telah memperoleh pemahaman yang benar, namun caranya tidak kita perhatikan sehingga cara kita tidak benar, maka hasilnya bukanlah kebenaran yang penuh atau sejati. Pemahaman dan cara ini seperti satu mata koin dengan dua sisi yang tidak dapat kita lepaskan. Sama halnya dengan apa yang Tuhan Yesus sampaikan pada bagian yang kita bahas hari ini, bahwa roh dan kebenaran itu saling terkait dan menempel seperti kedua sisi mata koin. Saya harap kita masih ingat dengan peristiwa penyembahan anak lembu emas ya. Hati-hati. Dan untuk memperoleh pemahaman yang benar dalam penyembahan yang benar, maka ini berkaitan erat dengan pemberitaan firman Tuhan. Saya harap masih segar di ingatan kita khotbah kemarin oleh Musa Antoni Nathan. Dari awal sampai kepada doa berkat penting. Tapi yang terpenting sentralnya apa di khotbah? Pemberitaan firman Tuhan. Penyembahan kita harusnya nyata berdasarkan firman Allah. Bukan berdasarkan gereja itu bagus kita ikut. Gereja itu bagus kita ikut. Enggak, firman Allah. Jadi jangan kita jadi gereja ikut-ikutan. Enggak semua gereja benar. Dan kita harus tahu apa yang menjadi corak kita, identitas kita. Saya bukannya anti untuk belajar pertumbuhan gereja dengan gereja lain, enggak. Tetapi gereja lain punya kondisi dan konteks tertentu. Prinsip kita ambil. Apa itu prinsip firman Tuhan. Tetapi mengenai masalah lain, kita harus tahu. Apa yang menjadi panggilan Tuhan bagi gereja Hosana. Itu yang harus kita pikirkan. Dan kita terus gumulkan di dalam Tuhan. Jadi penyembahan kita harusnya nyata berdasarkan firman Allah. Oleh karena itu pemberitaan firman Tuhan harus mendapatkan tempat yang paling penting dalam penyembahan. Jadi jangan sampai main potong-potong. Ya. Saya bukannya anti sama persembahan pujian kayak pada sore, jangan sakit hati ya. Jangan sampai nanti ngancem gak mau gereja lagi ya. Bukan. Tapi jangan sampai karena persembahan begitu banyak, apalagi kalau Natal. Semua komisi pengen mempersiapkan pujian. Khotbahnya udah nanti itu bisa dibatasi 30 menit, dikurangi lagi tinggal 20 menit. Bagi saya, kalau sampai persembahan pujian itu mengambil waktu khotbah yang harus itu memang waktunya, lebih baik gak ada persembahan pujian. Makanya 24-25 itu coba diatur dengan baik. Jangan sampai akhirnya mengambil waktu mengikis pemberitaan firman Tuhan. Memang betul, memang pemberitaan firman Tuhan harus dibatasi juga. 45 menit atau sampai 60 menit. Ya, jangan sampai juga hamba Tuhan jadi keenakan. Harus dibatasi, tapi jangan sampai akhirnya kita menjadi suatu kesempatan. Ya udah potong lagi aja. Saudaraku, John Stott dalam bukunya yang berjudul Between Two Words, beliau mengungkapkan, firman dan penyembahan tidak dapat dipisahkan satu dari yang lain. Semua penyembahan adalah tanggapan yang disertai akal budi dan kasih terhadap penyataan Allah, karena penyembahan adalah pemujaan terhadap namanya. Oleh karenanya penyembahan yang dapat diterima tidak mungkin tanpa khotbah, karena khotbah memperkenalkan nama Tuhan dan penyembahan adalah pujian terhadap nama Tuhan yang telah diperkenalkan. Pembacaan firman Tuhan dan khotbah sesungguhnya merupakan kegiatan yang sangat diperlukan dalam penyembahan. Keduanya tidak mungkin dipisahkan. Sesungguhnya pemisahan yang tidak wajar dari kedua hal tersebutlah yang menyebabkan rendahnya mutu dari begitu banyaknya penyembahan pada saat ini. Penyembahan kita miskin karena pengetahuan kita akan Allah miskin. Dan pengetahuan kita akan Allah miskin karena pemberitaan firman kita miskin. Tetapi ketika firman Allah diuraikan secara terinci dalam kepenuhannya, umat Allah mulai melihat kemuliaan dari Allah yang hidup. Mereka sujud dengan rasa hikmat dan kagum yang membawa sukacita di hadapan tahtanya. Suasana penyembahan seperti ini dihasilkan oleh khotbah, yaitu pemberitaan firman Allah dalam kuasa roh Allah. Itulah sebabnya pemberitaan firman bersifat unik dan tidak dapat digantikan. Jadi jelas sekali
Kalau sampai ibadah gak ada khotbah, itu bukan ibadah. Persekutuan gak ada khotbah, itu bukan persekutuan. Saudaraku, karena objek yang kita sembah dalam penyembah adalah Allah. Dan Dia adalah kebenaran, maka untuk memahami dan mengenal pribadi Allah serta kebenarannya harus kembali kepada firman-Nya. Dalam firman-Nya Ia menyatakan siapakah dirinya. Saudaraku, ketika saya ini lagi bongkar-bongkar beres-beres barang gitu ya. Saya cerita, gue menemukan sesuatu yang mengenang masa lalu. Kenapa? Surat cinta kita setumpuk. Ya, waktu saya beres-beres saya juga menemukan buku ya yang ada gemboknya berisikan tentang curhatan kita dan memperkenalkan siapa kita. Kenapa? Karena makhluk waktu di saat pacaran itu tidak sebebas seperti di luar seminari. Ya, pacaran dibatasi hanya seminggu 2 kali. Hari Kamis 2 jam, hari Sabtu 4 jam. Ya, gak boleh banyak ngomong. Ya, gak boleh apalagi ya gandengan tangan walaupun nyanyi saudaraku saudariku ya. Enggak. Ya. Jadi kalau mau betul-betul kenal, hari Kamis sama hari Sabtu 2 jam dan 4 jam. Itu pakai. Karena kita juga yang namanya komunikasi ya, gak bisa di hari Kamis dan hari Sabtu. Ya, kita tulis surat. Karena waktu itu gak ada gadget. Sekarang enak saat boleh ada gadget ya. Tulis, waduh saya sangat menikmati. Mungkin dulu orang baheula ya kayak begini kali ya. Makanya orang tua baheula jauh lebih sabar ya. Kalau anak zaman sekarang ya di WhatsApp centang sekali 2 kali. Enggak warna biru, enggak dibaca-baca, ngamuk kan. Coba orang tua dulu sabar ya sampai nungguin tukang pos itu ya depan. Sabar. Makanya emosi orang tua baheula lebih ini ya, lebih tenang. Coba anak sekarang, waduh. Ditambah lagi dengan ya meletus balon hijau, hatiku sangat kacau gara-gara balon hijau. Ngerti? Jadi saudara-saudaraku di sini itu kita kalau pengen tahu tentang siapakah Allah, baca firman-Nya. Baca firman-Nya, baca firman-Nya. Bukan ngelihat ke yang lain. Ya. Jadi kalau ada anak pemuda, anak remaja, kok Andi saya pengen tahu kehendak Tuhan. Lu baca firman Tuhan gak? Kagak, gak bisa. Baca firman Tuhan. Kok Andi aku pengen tahu Tuhan itu seperti apa? Ada waktu satu juga, gak ada kok. Baca satu dulu. Lu pacaran aja pengen tahu kenal itu calon istri suami lu buat waktu untuk ngobrol, masa waktu Tuhan gak ada? Pikir baik-baik. Katanya Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya. Saat teduh kagak ada. Datang ke Tuhan kalau apa lagi bergumul. Tuhan, aku ditikung. Saudaraku, baca firman Tuhan. Oleh karena itu dalam ibadah tidak ada khotbah atau pemberitaan firman Tuhan. Pemberitaan firman Tuhan adalah waktu di mana Allah menyatakan dirinya, berbicara, dan umat Allah mempersiapkan hati yang dipimpin Roh Kudus untuk mendengarkan firman-Nya. Bersyukur kalau Tuhan masih berbicara sama kita. Berarti Tuhan masih peduli sayang sama kita. Kalau Tuhan sudah tidak mau lagi berbicara kepada kita, firman-Nya pun tidak dinyatakan kepada kita. Cilaka 12. ...400 tahun Tuhan diam. Dari masa perjanjian lama dan perjanjian baru. Kacau semuanya. Tapi ketika Yesus datang, Kristus datang, membawa anugerah keselamatan. Ada harapan bagi manusia. Jadi saudaraku, bersyukur kalau Tuhan masih mau berbicara. Tuhan yang berinisiatif, manusia yang kurang ajar. Sudah Tuhan berbicara, gak mempergunakan waktu baik-baik. Masih main gadget lah, mending kalau nulis khotbah. Nyatat khotbah. Lihat Instagram lah, YouTube lah. Kalau gitu jangan ke gereja. Di rumah aja. Percuma. Buat apa ke gereja? Lebih baik kursi itu dipakai untuk anak Tuhan yang mau sungguh-sungguh ke gereja. Saudaraku, penting untuk kita mendengarkan firman-Nya. Saudaraku, setelah kita mengetahui dalam pemahaman bahwa objek yang kita sembah adalah Allah Bapa, maka pertanyaannya bagaimana cara kita dalam beribadah atau menyembah? Cara ini berbicara mengenai sikap kita. Dalam Ibrani 12 ayat 28 dituliskan di sana. Yang kemarin juga Pak Musa Antoni sudah sampaikan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat
dan takut. Sekarang saudara ibadah ada hormat enggak? Ada takut enggak? Karena kalau kita baca ayat selanjutnya, murka Tuhan itu seperti api yang menghanguskan. Saudaraku, oleh karena itu penting sekali bagi gereja sepertinya harus ada tema juga tentang murka Allah. Kenapa? Udah keasikan gereja ngomong apa? Kasih Tuhan. Tuhan baik sama kamu. Apa khotbah di anak pemuda remaja? Tuhan tahu kerapuhan kamu. Tuhan tahu masa lalumu. Tuhan terima kamu apa adanya. Perhatikan, ketika Tuhan terima kita apa adanya, bukan berarti Tuhan pengen kita seadanya. Tuhan Yesus memberikan firman Tuhan apa? Ada pertobatan. Kalau Tuhan terima kita apa adanya, gak ada pertumbuhan, buat apa Tuhan Yesus menyatakan atau memberitakan tentang pertobatan? Oleh itu perlu sekali gereja menyampaikan tentang murka Tuhan. Kenapa? Supaya jemaat hormat dan punya rasa takut. Kenapa? Karena anak muda apalagi remaja. Karena yang penting Tuhan kasih saya, mengampuni saya, udah gak tahu lagi batasan. Orang tua saya masih melihat ada sopan santunnya, hormatnya. Tapi remaja pemuda harus betul-betul mendengarkan. Saudaraku, ini ada satu kesaksian yang dialami oleh teman saya begitu ya, pada saat dia diundang khotbah di gereja. Ya, jadi dia diundang, lalu dia bawa temannya. Biasa ada pujian. Ketika WL itu udah turun, setelah mendengar khotbah itu WL sama tim pujian main HP. Instagram kirainnya tetap khotbah. Ya, jadi si teman yang menemani si pohon cerita, gila ya. Gua kirain dia nyatat khotbah, ternyata Instagram, Line lah, WhatsApp lah, chattingan lah, kasih stiker-stiker lah atau apa. Jadi saudaraku penting sekali. Begitu juga dengan para hamba Tuhan. Saya bersyukur di Hosana, khususnya para senior memberikan contoh yang baik. Ya, selama ibadah tidak ada utak-atik HP. Kami waktu seminari itu sangat ditekankan. Jangankan kamu dengar khotbah ibadah. Pada saat kamu menyambut jemaat aja, jangan kamu sering utak-atik HP. Kamu tuh penyambut. Kalaupun ada sesuatu, kamu minggir. Cari tempat untuk kamu calling. Karena kalau udah nyambut, masih mau utak-atik HP, buat apa nyambut? Ya, jadi baik jemaat, hamba Tuhan juga harus menyadari, kalau ibadah ya ibadah. Jangan akhirnya karena mentang-mentang hamba Tuhan, ya udahlah gue main HP. Nanti juga gue bisa lihat siaran ulangnya. Lagian juga firman Tuhan pada hari ini, yang Pak Andi khotbahkan saya udah tahu, saya pernah khotbahkan. Saudaraku, jadi di sini kita di hadapan Allah betul-betul sama-sama menyembah. Saudaraku, saat Allah berbicara melalui firman-Nya, bagaimana sikap kita? Allah yang masih ingin berbicara atau berkomunikasi dengan umatnya, tanda di mana Allah mengasihi umatnya. Sehingga Ia yang Maha Kudus mau berelasi dengan umatnya yang berdosa. Saat kita berlaku tidak sopan selama mendengarkan firman-Nya, maka ketidaksopanan kita ditujukan kepada Allah Sang Firman. Ya. Saat kita mendengarkan khotbah tidak serius, maka patut kita pertanyakan, apakah hati saya sudah sungguh-sungguh dipimpin oleh Roh Kudus? Saat kita mendengarkan khotbah selalu merasakan kering, jangan selalu salahkan pengkhotbah, tapi lihat kondisi hati kita. Jangan-jangan ada sesuatu yang membuat kita kering. Salah satunya adalah masih ada dosa yang kita sembunyikan dan lakukan. Jika saat kita mendengarkan khotbah maka kita selalu menolak, ada kemungkinan diri kita yang tegar tengkuk. Saat kita mendengarkan khotbah bertahun-tahun, namun tidak memberikan pengaruh apa-apa dalam kehidupan diri kita, dan justru kita masih senang melakukan dosa, kita patut kembali pertanyakan mengenai keselamatan kita. Karena begitu banyak di gereja merasa sudah diselamatkan, tapi dia belum tentu diselamatkan. Jadi kembali kepada diri kita. Ya. Begitu juga dalam bergereja. Ya. Kalau ada yang sampai, wah saya gak senang sama gereja ini, ngancem. Bapak Ibu gak usah peduliin. Dia ngancem ke Tuhan, bukan ke kita. Kenapa? Gereja ini milik Tuhan. Penatua majelis sama Tuhan gak usah peduliin, gak usah takut. Apa yang ngancem-ngancem pindah gereja? Kalau dia betul-betul diselamatkan, dia tahu kebenaran, dia akan balik. Gak usah kita ngelobi, kita ngerayu gombal gitu ya. Supaya lagi orang seperti ini kalau kita rayu, dia jadi semakin sombong. Oh tuh kan gara-gara gua kan. Udah kalau sekali dua kali dikasih tahu tetap ngambek, ya udah kita doain aja. Bukan doakan supaya Tuhan mencabut nyawanya, bukan ya. Tapi doa, Tuhan biarlah kita tetap berelasi walaupun mungkin kita berbeda pendapat.
Kenapa? Kalau jemaat ngancem-ngancem gereja, itu ngancem Tuhan. Kenapa? Gereja ini ada kepalanya siapa? Tuhan, bukan Pak Helan sebagai ketua majelis. Bukan para pendeta, bukan. Karena apa? Percaya Bapak Ibu sekalian, selama saya kurang lebih 6 tahun di Hosana, mereka ini para pemimpin memikirkan bukan untuk mencari kepuasan apa yang bisa memuaskan jemaat, tapi memikirkan tentang Tuhan maunya apa. Makanya jemaat banyak mendoakan mereka juga, supaya mereka punya hati yang peka. Ya. Dan jemaat jangan sampai begini, sudah lama di Hosana gak mau pelayanan. Tanda tanya, udah diselamatin belum? Karena orang yang sudah diselamatkan, ada keinginan hati untuk melayani. Tidak harus jadi majelis, bisa juga jadi pengurus. Kalau sampai jadi majelis, ya berarti Tuhan kasih kepercayaan. Lakukan baik-baik. Begitu. Ya, ini wejangan nasihat khotbah terakhir. Ya. Nah, saudaraku, dalam Mazmur 47 ayat 8. Sebab Allah adalah raja seluruh bumi, bermazmurlah dengan nyanyian pengajaran. Penyembahan bukanlah hanya sebuah pengalaman yang luar biasa, tanpa arti dan isi. Penyembahan bukanlah sebuah perasaan senang terpisah dari pemahaman kebenaran apapun. Penyembahan adalah ekspresi pujian yang keluar dari hati yang dapat diterima Allah bila dinyatakan dengan benar. Jadi sifat dasar penyembahan adalah memberikan penyembahan kepada Allah dari bagian diri kita yang paling dalam pujian, doa, nyanyian, memberikan bantuan dan hidup selalu berdasarkan kebenarannya dinyatakan. Oleh karena itu saudara-saudaraku, sangat penting untuk diketahui oleh kita sebagai para penyembah, bahwa pada saat kita menyembah Allah harus disertai dengan apa? Penyerahan yang setia kepada firman Allah. Penyembahan adalah luapan dari pemahaman kita akan Allah sebagaimana ia telah menyatakan dirinya dalam kitab suci. Jadi pada saat kita menyembah, dari awal sampai kita ke khotbah, kita siapin hati untuk saya mau berserah penuh kepada pemberitaan firman Tuhan. Apa yang Tuhan Yesus mau katakan. Itulah penyembahan dalam roh dan kebenaran. Dan menyembah dalam roh dan kebenaran itulah penyembahan yang sesungguhnya. Dan Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Sebagai penutup, dari apa yang firman Tuhan bahas hari ini, kiranya setiap kita diingatkan bahwa ibadah atau penyembahan tidak terbatas apa yang kita lakukan ketika kita berkumpul di gereja. Tetapi tentang cara kita berhubungan dengan Tuhan melalui roh dan sesuai dengan kebenaran ajaran Yesus dan menyentuh seluruh kehidupan. Ya saudaraku, di dalam penutup khotbah istri juga saya ingin menyampaikan, saya dan istri, maaf istri saya nggak bisa hadir. Saya ucapkan terima kasih kepada Hosana yang sudah menjadi rekan dalam melayani kurang lebih 6 tahun. Ya, tidak ada satu kebetulan, semuanya dalam anugerah Tuhan, dan saya percaya bahwa akan ada ya hal-hal yang baik Tuhan percayakan ya untuk dikerjakan oleh gereja Hosana. Dan untuk Pak Helan, terima kasih ya Pak Helan yang saya juga concern kepada keluarga saya ya, yang selalu mengingatkan jangan terlalu sibuk di gereja. Jangan terlalu sibuk di gereja ya, ingat sama istri dan anak-anak waktu itu karena anak kami masih kecil. Begitu ya. Terus juga untuk semua pendeta, Musuh Sufei, ya Musuh Antoni dan juga Musuh Chandra, terima kasih ya keteladanan Bapak Ibu akan saya ingat, dan juga untuk rekan-rekan penginjil yang lain. Jadi saya juga meminta maaf ya jika ada kata-kata atau sikap yang tidak berkenan. Ya, jadi walaupun saya tidak hadir bukan tidak lagi di Hosana atau di cabang ya, bukan berarti relasi kita putus, enggak ya, begitu. Jadi untuk yang cabang Cimbulit pun ucapkan terima kasih dari November 2018 sampai saat ini, walaupun dalam masa pandemi bisa sama-sama melayani. Dan juga untuk anak-anak muda ya, supaya nanti waktu itu gak ada kata-kata lagi ya Pak Helan ya. Sekalian. Untuk anak-anak muda, saya pakai singkatan BTS. Kenapa? Karena kemarin sempat ramai McD ya, BTS meal ya. BTS ya. B pertama adalah baca firman Tuhan dan berdoa. Yang T-nya apa? Taat pada firman Tuhan, tekun dalam pengajaran firman Tuhan. Usia muda bukan berarti saya bisa bebas apa adanya atau segalanya saya bisa lakukan, enggak. Justru di usia muda kita masih punya tenaga, persembahkan untuk Tuhan. Ya. Yang S-nya syukur selalu dipanjatkan kepada Tuhan. Saya percaya dalam masa pandemi ini mungkin di awal-awal susah, tapi dalam masa-masa ini saya percaya
Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin. Ya. Jadi BTS, baca firman Tuhan, berdoa, tekun dan taat dalam firman-Nya. Syukur selalu dipanjatkan kepada Tuhan. Dan untuk peserta Bina Pranikah, ingat, jangan lupa untuk juga terlibat dalam pelayanan. Ya, jadilah keluarga yang menjadi garam dan terang dunia. Tuhan berada. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur kepada Tuhan untuk firman Tuhan pada hari ini. Ketika hamba-Mu telah selesai berbicara, biarlah Roh Kudus yang berbicara kepada setiap kami. Nah, doa kami demi nama Yesus selalu berdoa. Amin.